Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga bisa berkumpul di kelas 6 ini dalam rangka untuk melaksanakan diseminasi budaya positif ya. Yang terhormat Ibu Kristiani selaku Kepala Sekolah SDN Sukosari yang dalam hal ini belum bisa hadir karena baru bisa mengikuti rapat di Kormil ya, tapi insya Allah kita tetap bisa berjalan dengan lancar ya. Untuk kesyukuran pada siang hari ini, marilah kita syukuri kenikmatan yang Allah berikan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Selanjutnya untuk memulai acara diseminasi pada siang hari ini, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada ibu-ibu yang kerso rawuh mengikuti kegiatan kami, di mana kegiatan ini terselenggara karena berkat dukungan dari kepala sekolah dan juga ibu-ibu semua sebagai rekan sejawat kita di SDN Sukosari ya. Insya Allah semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semuanya ya. Ibu-ibu, sebelum mulai acara pada siang hari ini kita sepakati dulu ya. Insya Allah acara kali ini kita jalankan selama 30 menit ke depan ya. Untuk 30 menit ke depan kita punya aturan ya. Dalam 30 menit ke depan minta tolong untuk kelancaran pada acara pada siang hari ini, untuk alat komunikasi mungkin di silent dulu gitu ya. Begitu sepakat ya ibu-ibu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan, saya boleh minta tolong Bu Eka ya untuk megang kertas ini dulu ya. Selanjutnya tolong Bu Eka kemudian diremas-remas ya, kemudian dipegang, dijaga betul ya. Selanjutnya silahkan mungkin Bu Nisa ya, saya Bu Nisa minta tolong saya rayu Bu Eka untuk membuka dari kertas yang sudah dipegang Bu Eka itu untuk diberikan kepada Bu Nisa. Sebisanya Bu Nisa, bagaimana caranya? Iya. Silahkan, mungkin bisa dimulai. Bisa. Terima kasih untuk waktunya Bu Laila. Bu Eka sudah siap untuk saya rayu? Bu Eka yang cantik, yang baik hati dan tidak sombong, bolehkah saya meminta kertas yang ada di genggam tangan Bu Eka? Aduh ya Allah Bu Eka, itu kertas alangkah baiknya diberikan ke saya. Saya butuh itu loh Bu Eka. Bu Eka baik hati untuk sesuatu yang berharga. Boleh tidak saya minta? Ada nggak ya? Rahasia, pokoknya dikasih dulu boleh nggak? Nanti ada sesuatu deh buat Bu Eka. Oke. Boleh? Seperti itu Bu, mau dikasihkan? Mau dikasihkan Bu? Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Makasih kita terus buat Bu Anissa dan Bu Eka. Iya. Oke, terima kasih dari skenario tadi ya. Saya cuma akan nanti mengambil tarik benang maksudnya kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan ini ya, berkaitan dengan kasus ini yang sudah kita selenggarakan tadi. Nanti ada
benang merahnya gitu. Kira-kira tadi kan Bu Eka sudah bersedia untuk memberikan kertas itu kepada Bu Nisa. Itu alasannya apa Bu Eka? Kenapa kok Bu Eka membolehkan kertas itu diberikan kepada Bu Nisa? Karena mau dipakai sama Bu Anissa. Nah itu. Jadi karena Bu Anissa ya. Oke. Berarti perilaku maksudnya Bu Eka memberikan sesuatu kepada Bu Nisa karena Bu Anissanya gitu ya. Nah, nanti kita akan bedah sebetulnya yang benar seperti apa gitu nggih. Nah, kita langsung ke materi saja. Nanti dari situ saya tarik benang merahnya ya. Ini Bu ya, jadi kami selaku CGP angkatan 10 mendapat tugas untuk diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang mana materi ini ada di modul 1.4 ya. Insya Allah harapannya dari menyebarkan pemahaman ini membawa manfaat bagi terutama sekolah kita. Langsung saja ya, konsep inti budaya positif ini apa yang akan saya sampaikan di sini ada 8 sub materi ya Bu. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ini kaitannya dengan tadi ya Bu Nisa. Posisi kontrol juga ada kaitannya dengan tadi, keyakinan kelas, dan kemudian segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru ya. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial ya, yang mana mungkin Bu Rina lebih tahu tentang ini yang sudah mempelajari tentang pembelajaran diferensial ini ya. Tapi setidaknya kita sedikit paham ya, di mana pembelajaran berdiferensial ini, di mana peserta didik itu belajar kita sesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu bahwa kita mengajar itu harus sesuai dengan kebutuhan dari minat bakat siswa ya. Jadi dan kemudian disesuaikan dengan keadaan zaman di mana anak-anak sekarang itu kita tahu sebagai Gen Z ya Gen Z ya, di mana segalanya dengan teknologi gitu. Nah, kita profil pelajar Pancasila ini, pembelajaran paradigma baru ini mengarah ke sana gitu. Intinya seperti itu. Sehingga kita tahu, kemudian kita tahu apa kebutuhan dari anak tersebut, kemudian kebutuhan zaman sekarang seperti apa, okay? Kemudian kita juga paham bahwa sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat petani, okay? Petani itu hanya bisa mengolah tanah, kemudian memberikan pupuk, memberikan perawatan terhadap tanaman tersebut ya, tidak kemudian bisa menjadikan ketika menanam padi kemudian akan tumbuh padi yang baik, itu tidak, tapi kita hanya bisa bagaimana berusaha merawatnya gitu. Jadi sifatnya kita hanya menuntun ngomong terhadap anak sesuai dengan kebutuhan dan minat bakat anak gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Nah, kenapa ada tadi paradigma baru? Karena ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi ada kalau kita biasa tahu miskomunikasi, tapi ini miskonsepsi. Ada konsep yang keliru di sini. Yang pertama, ini adalah sebuah ilusi. Guru itu bisa mengontrol murid. Benar nggak? Selama ini kita memegang itu. Kalau guru itu bisa mengontrol murid. Nah, selama ini kita berpegang itu, ternyata tidak bisa Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, kita memberikan penguatan kepada siswa itu belum tentu juga bisa efektif. Kemudian juga belum tentu bermanfaat bagi murid. Ya, kenapa? Nanti kita akan jawab. Okay? Kemudian yang ketiga, ini
ini sebuah ilusi juga, ada konsepsi ya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ketika kita mengkritik seorang anak berbuat bersalah, kemudian kamu salah, itu akan mampu menguatkan mereka untuk berbuat hal yang baik. Ternyata juga tidak sepenuhnya betul. Kemudian yang keempat ya ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Ini ya. Ini ada beberapa hal tentang miskonsepsi, ada kesalahan konsep yang selama ini kita terima. Kemudian paradigmanya gimana? Kita akan merubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, stimulus respon itu bagaimana? Realitanya, ya kebutuhan kita itu sama. Kita ngertinya seperti itu. Ya, kebutuhan per orang itu sama. Ternyata kalau kita melihat teori kontrol, ternyata realitas kebutuhan kita itu orang per orang, murid per murid itu berbeda. Kemudian kalau secara stimulus respon, ya paradigmanya yang awal itu semua orang itu melihat hal sama. Kalau itu putih menurut semua orang. Ternyata juga tidak bisa sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Mungkin buat ibu-ibu. Ya, itu seperti itu untuk teori kontrolnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata perilaku buruk yang dilakukan oleh seseorang atau seorang murid itu pasti punya tujuan. Ya, ada tujuan di balik perilakunya itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Ya, tadi Bu Eka itu dipengaruhi oleh karena rayuan dari Bu Nisa. Betulkah itu? Tapi keinginan untuk membuka mungkin secara kasat mata yang kita lihat karena bujukan Bu Nisa. Tapi kalau Bu Eka nggak pengen membuka, bisa nggak Bu Nisa menerima kertas itu? Tidak. Berarti sebetulnya titik temunya yang mengontrol itu orang lain, Bu Nisa atau Bu Eka sendiri. Harus berarti titik Bu Eka, karena Bu Eka yang mau gitu. Jadi titik kontrol kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Bu Eka mau membuka karena Bu Eka mau membuka, bukan karena rayuan Bu Nisa gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dari kasus tadi itu karena Bu Eka sendiri, bukan karena Bu Nisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul. Kalau ada kegagalan, maka kemudian kita melakukan suatu tindakan gagal, maka kemudian kita memaksa kepada murid, ya. Nah, kolaborasi dan konsepsi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi antara guru dengan murid. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, ini tentu keliru kita dengan murid kok berpikirnya menang kalah, tapi model berpikirnya win-win solution. Yang kita pahami itu. Kemudian disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sekarang kemudian disiplin positif itu sendiri merupakan apa? Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi tidak ada reward, maaf itu tulisannya kurang D ya. Tidak, tanpa adanya reward dan punishment yang selama ini kita lakukan terhadap murid itu. Kalau anak mendapatkan sesuatu, kita kasih reward. Ketika anak melakukan hal yang menyimpang, kita kasih punishment atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Ini yang akan saya titik beratkan di sini. Jadi ketika kita mendisiplinkan anak, tujuannya adalah ketika anak berdisiplin itu tumbuh dari diri anak itu sendiri, bukan karena gurunya. Jadi ini
ada. Karena harapannya ketika kita mendidik murid itu kesadaran pada anak itu tumbuh dari diri sendiri, bukan karena gurunya. Kalau karena gurunya, menurut saya contoh, kemudian Bu Nisa ini punya murid Mas Fajar. Ketika di kelas 5 fine-fine aja, ya. Kelas 5 ketika ada maksudnya hal-hal yang tidak baik kemudian ditegur Bu Nisa, manut. Tapi ketika pindah ke kelas 6, gurunya berbeda, menjadi tidak manut. Karena apa? Tadi dia melakukan sesuatu karena faktor Bu Nisa. Jadi faktor eksternal dari siswa tersebut, bukan karena faktor internal dari siswa tersebut. Nah, yang akan kita tumbuhkan disiplin itu bukan dari faktor guru, tapi dari faktor murid yang memang menyadari betapa pentingnya kedisiplinan itu. Nah, nilai kebajikan yang disepakati bersama itu, nilai kebajikan yang akan kita bahas di sini, itu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi. Kalau profil pelajar Pancasila kita paham ya, ada 6: beriman, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Kemudian pada primary years progress itu ada toleransi, rasa hormat, ini ya bisa kita lihat sendiri. Kemudian ada kalau di keterampilan hidup, nilai kebajikan itu yang dipegang adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan hal yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia, kita masuk ke sub tema selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan semuanya memiliki tujuan dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Jadi ketika orang melakukan sesuatu pasti itu ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan itu kita kenal, ibu-ibu sudah beres, ada bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, penguasaan diri, kebebasan dan kesenangan. Contoh, Mas Fakih, saya akan ambil contoh dari Mas Fajar. Mas Fajar itu tadinya malas untuk masuk sekolah di Indonesia, ya. Tetapi kemudian ketika diberi kepercayaan untuk jadi imam, dipercaya untuk coba kamu begini, diberi kepercayaan, kemudian timbul motivasi untuk masuk sekolah. Berarti di sini ada kebutuhan yang belum terpenuhi kemarin. Ketika Mas Fajar tidak mau masuk sekolah itu, kira-kira kebutuhan apa ya? Kira-kira apa ya? Ketika Mas Fajar kemudian diberi kepercayaan, kemudian dia mau masuk sekolah dengan rajin yang tadinya tidak mau. Kira-kira apa ya? Iya, penguasaan. Dia pengen merasa dihargai. Gitu ya. Ini. Jadi ketika kita melihat kasus pada murid, kita kembalikan apa sih kebutuhan apa yang belum dia terpenuhi? Ya, apa kebutuhan kesenangan ketika dia ramai di kelas itu? Kenapa dia ramai di kelas? Ternyata kebutuhan kesenangannya, dia bermainnya kurang, mungkin di rumah terlalu ditekan, ya. Kemudian di kelas adanya pengen aktif, usil aja, kebutuhan kesenangannya. Jadi begitu. Kita sebagai pendidik harapannya melihat seperti itu ketika anak berperilaku hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada dari motivasi intrinsik dan ada intrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan itu bentuknya hukuman itu karena faktor ekstrinsik. Ya, kalau untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan itu ekstrinsik. Tapi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya itu motivasinya adalah intrinsik. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada murid. Selanjutnya, nah ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Contoh, ada seorang murid masuk kelas datang terlambat.
Kemudian mereka kamu berdiri di bawah tiang bendera 1 jam, itu hukuman. Jadi tidak ada kesepakatan antara guru dengan murid, tiba-tiba langsung dikasih hukuman. Itu namanya hukuman. Konsekuensi, kalau konsekuensi apa? Bagaimana? Terencana, disepakati, jadi pernah dibicarakan. Anak-anak, kalau nanti ada yang tidak mengerjakan PR, kita apakan ya? Jadi ada pembicaraan. Oh, nanti suruh mulai 10 kali Bu. Oh, suruh kerjakan 2 kali Bu. Nah, ini namanya konsekuensi. Ya, jadi sudah ada pembicaraan antara guru dengan murid ya. Tapi kemudian kalau restitusi bagaimana? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi, kalau restitusi, anak melakukan kesalahan, kita gali, kita ajak bicara, dia menumbuhkan tahu apa titik salahnya dan dia yang akan menyelesaikan sendiri. Bagaimana dia harus menyelesaikan permasalahannya itu. Okay? Nah, kemudian ini ada 5 posisi kontrol. Okay? Ini guru itu kadang ini bisa menjadi penghukum, bisa membuat merasa bersalah, bisa menjadi teman, kemudian juga memantau dan manajer. Nah, contoh penerapan posisi kontrol, penghukum tadi, ya, ketika diminta untuk hormat di tiang bendera, ketika anak itu tidak lengkap memakai atribut saat upacara, itu penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini namanya membuat merasa bersalah. Oke, kalau ada kata-kata seperti itu, ini guru kadang pada posisi itu. Kemudian posisi pada teman, ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini posisi seorang guru sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, ya? Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi, ya? Kemudian kalau posisi manajer, ya, apakah kamu tahu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita gali anak-anak untuk tahu dulu kesalahannya di sebelah mana, ya, dan tahu bagaimana cara memperbaiki. Ya, ini ibu-ibu kita coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa tadi? Berbuat salah. Oke, kita coba lagi. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, betul. Oke. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan tugas ini? Manajer. Nah, ini. Kemudian posisi ini, ayolah lakukan demi bapak ibu. Sulina. Iya, sebagai teman. Oke, ini kita bisa terapkan dalam keseharian ketika menghadapi murid melakukan kesalahan. Ya. Kemudian kamu tidak pernah akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ini juga sebagai pemantau. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Padahal selama ini kita ngertinya itu peraturan kelas. Tapi ternyata ibu-ibu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, merupakan pernyataan universal kebajikan yang diterima semua suku dan agama. Kemudian dalam bentuk pernyataan positif. Kalau peraturan itu biasanya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh bawa HP, itu peraturan. Kata-katanya pasti pakai kata-kata negatif. Tapi kalau keyakinan kelas yang kita pakai adalah di sini dengan pernyataan positif, ya. Kemudian dan tidak perlu banyak-banyak, ya. Dalam kelas itu apa kebutuhannya? Apa kebutuhannya diakomodir, ya, diakomodir bersama-sama antara guru dengan murid, ya, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan dan dalam sekali waktu bisa dirubah. Sudah berjalan 2 bulan nih keyakinan kelasnya,
kok ada yang perlu ditambah ya, kita tambahkan. Atau ada yang perlu dikurangi ya, sekarang ini sudah tidak relevan. Ternyata anak-anak sekarang sudah tidak perlu butuh keyakinan kelas kejujuran karena sudah jujur semua, kita ganti, itu bisa. Itu kalau keyakinan kelas seperti itu. Jadi ada pemantauan setiap periodenya gitu. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bareng-bareng ya, antara guru dengan murid bersama-sama membicarakan, yuk ditulis kita butuh keyakinan kelas seperti apa saja, kemudian diakomodir secara bersama-sama. Nah sekarang kalau segitiga restitusi ya, itu suatu proses dialog antara guru dan murid untuk menghasilkan murid itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab ya. Jadi harapannya anak ini tumbuh kemandirian dan punya rasa tanggung jawab, karena nanti ketika ada masalah dia bisa mengakui kesalahannya, kemudian bisa memperbaiki sendiri. Jadi karena faktor intrinsik dari murid tersebut, bukan dari faktor orang lain atau faktor dari guru ya. Kemudian dalam restitusi itu ada 3 langkah ya. Di situ ada yang paling bawah ya, menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan ya. Ada 3 langkah dalam restitusi. Yang pertama, yuk kita lihat contohnya. Yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau seorang murid melakukan kesalahan itu jangan kita anggap buruk sekali. Itu merupakan bagian dari proses pembelajaran ya, sehingga dia memahami mana titik salahnya dan kemudian bagaimana dia harus memperbaiki. Kata-katanya guru bagaimana ketika akan menstabilkan identitas? Berbuat salah itu wajar kok gitu. Jadi kita akan menyampaikan seperti itu kepada anak. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu juga pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi ada ketika anak salah kemudian kita panggil, biasanya merasa terpuruk gitu, merasa besar terus takut gitu. Tapi ketika kita stabilkan, oh yang salah nggak cuma kamu, yang pernah melakukan seperti itu nggak cuma kamu, ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian berbuat salah itu suatu kewajaran, sehingga anak mulai timbul ada percaya dirinya lagi, tidak merasa terpuruk tadi. Kemudian kamu berhak merasa begitu, berhak merasa ketika anak marah kemudian kita panggil, kamu marah boleh kok gitu. Jadi kita stabilkan dulu, tidak langsung menjadi sama kok begitu, tidak, tapi kita stabilkan emosinya ya, emosinya kita stabilkan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan salah. Nah kita di sini sebetulnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah kita tanya, di sini kita akan menggali anak-anak itu alasan buat melakukan suatu tindakan itu apa. Di sini kita gali. Kenapa terlambat? Oh tadi malam saya main HP sampai malam. Nah kita mau cari alasan dibalik dengan keterlambatan dia. Ini dari validasi tindakan bersalah. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Ini banyak contoh-contoh percakapan antara guru dengan murid dalam tindakan validasi tindakan bersalah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas tadi. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini contoh dari menanyakan keyakinan kelas. Nah sebelum masuk ke terakhir, saya akan beri contoh ketika saya melakukan restitusi terhadap anak sebagai contoh. Pelaksanaan restitusi yang saya lakukan terhadap anak contoh, bentar, nanti akan sampai pada video. Nah,
kedengeran ya? Oh, harusnya dipasang itu.
dalam ruangan penilaian yang diketahui oleh pengawas ruang guru. Oh, begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna ya Mas Iqbal. Kamu sudah baik mengakui kesalahan yang sudah dilakukan. Iya Bu, saya minta maaf. Ya. Kenapa Mas Iqbal sampai mencontek? Karena pelajaran begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf Bu. Tindakan itu menurut Mas Iqbal betul enggak? Salah Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian bagi master. Ya, menurut Mas Iqbal, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah Mas Iqbal langgar? Keyakinan kelas kejujuran, mandiri dan bertanggung jawab Bu. Betul. Selanjutnya, apa yang Mas Iqbal mau lakukan? Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga saya bisa mengerjakan tes dengan baik. Oke, alhamdulillah Mas Iqbal sudah menyadari kesalahan dan kemudian mau memperbaiki. Ya, semoga kedepannya Mas Iqbal bisa lebih baik lagi. Boleh silakan Mas Iqbal kembali ke saya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak hari ini sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti anak-anak semuanya diberi karunia kesehatan oleh Allah. Ya. Untuk pertemuan pertama kali ini Bu Lala mau ajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Oh, ada yang tahu? Ya, keyakinan kelas itu kita membentuk sebuah seperti aturan, ya. Tapi kalau aturan itu biasanya dalam bentuk kata-kata negatif. Tidak boleh makan sambil berdiri, tidak boleh rame, tidak boleh berisik. Itu semuanya pakai kata-kata negatif. Tapi ini kita pakai kata-kata yang positif. Ya, untuk memudahkan dalam membuat keyakinan kelas ini, nanti Bu Laila mau bikin kelompok, ya. Di kelompoknya untuk mempermudah langsung saja kelompok dari garis depan ke belakang ini jadi satu kelompok. Kemudian garis yang kedua, ketiga, keempat dan kelima sama seperti itu, ya. Nanti dibicarakan apa yang mau kita sepakati untuk aturan di kelas kita. Tujuannya apa? Biar kelas kita apa coba? Biar apa kalau dibikin peraturan itu biar apa? Disiplin, ada kedisiplinan, terus nyaman, terus tertib, ya kan? Seperti itu. Nah, kita bikin seperti itu sehingga ketika ada terjadi sesuatu yang tidak sesuai, kita tinggal mengingatkan kemarin kan kita sudah sepakat membuat keyakinan kelas seperti ini. Kita harus bagaimana? Nah, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Paham? Paham. Oke. Nah, seperti apa keyakinan kelas yang mau kita buat? Contoh kedisiplinan, contohnya datang tepat waktu, kemudian saling menghargai, menghormati dengan teman, jujur satu dengan yang lain, saling jujur sehingga tidak timbul prasangka yang jelek antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kemudian tanggung jawab ketika anak-anak punya rasa tanggung jawab, contoh pinjem buku temannya, terus temannya bilang itu taruh di meja, ya taruh di meja. Atau anak-anak pinjem alat tulis punya bu guru, kemudian kembalikan lagi di tempatnya. Kemudian biasanya sering terjadi apa di kelas itu? Yang sering terjadi bully, kemudian rebutan, geluntan, ya, kemudian bermain gocek gitu ya, rame di kelas. Nah, maka kemudian dibikin peraturan biar tidak rame di kelas, ya. Maka kemudian kita bikin keyakinan kelas, tapi kita rubah bukan peraturan lagi, keyakinan kelas.
dua-dua gitu ya. Tapi kemudian nanti kita ambil, oh yang kelompok ini sudah mengusulkan ini, kelompok ini sudah mengusulkan ini, kita ambil baiknya ya. Kalau di sini sudah disuarakan, di sini disuarakan lagi ya kita ambil satu saja. Paham? Yuk silakan saling mendekat antara satu dengan yang lain. Ya, bicarakan mengenai apa yang akan disepakati. Nanti per kelompok saya kasih kertas satu kecil-kecil aja dulu. Nanti ditulis mau mengusulkan keyakinan kelas apa. Yuk, tulis. Mau mengusulkan 2, 3 boleh. Mengusulkan 2 atau 3 tadi yang sudah Laila jelaskan tadi. Sama dengan kelompok lain nggak apa-apa, kita tinggal nanti kita ambil satu. Apa? Biar nggak rame di kelas lah. Ya saya gitu boleh ditambahin lagi. Nanti yang boleh ya boleh. Apa? Mau 3 boleh, 4 boleh. Dalam bentar. Ini satu apa lebih dari satu boleh? Contoh biar tidak ramai di kelas itu apa? Kira-kira apa itu? Kamu nulisnya toleransi juga boleh. Gitu. Iya. Ya. 5 menit aja ya. 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Ya. Nanti mencoba kira-kira apa nanti kita mulai. Nanti tak. Sudah ya. Kalau sudah dikumpulkan, sini. Ditulis ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Nomor 3 udah? Iya, enggak apa-apa. Nomor lain sudah selesai. Yang jadi ketua kelas siapa? Mas Adam. Terus panggilnya? Ya yang perempuan jadi apa? Sekretarisnya siapa? Mbak Kansa, Mbak Kansa atau Mbak Ines tulis nanti hasilnya. Ditulis ya. Ditulis ke depan. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 mengusulkan kejujuran. Yuk, bawalah tulis di bawahnya. Ini 1 kejujuran. Terus yang kedua toleransi. Oke.
dan disiplin. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 bertanggung jawab. Kejujuran. Menghargai. Toleransi. Kelompok 4 tolong menolong. Kejujuran. Kedisiplinan. Kelompok 5 datang tepat waktu. Terus tidak ramai di kelas. Piket sesuai jadwal. Oke, makasih. Nah, sekarang kita langsung sederhanakan karena di sini beberapa kelompok sudah ada yang beberapa mengulang ya. Kita lihat langsung nomor 1. Kelompok 1 itu ada kejujuran. Di nomor 2 tidak ada, ini kita coret karena sudah ada, ini kita coret. Ya. Kemudian yang kedua ada toleransi. Toleransi di sini ada toleransi. Toleransi sama menghargai sama enggak? Kalau toleransi itu lebih kepada di luar agama. Contoh orang Islam dengan non Muslim. Kalau kita dengan sesama teman itu lebih kita tekankan untuk saling menghargai orang lain. Kita coret ya. Ya, ini menghargai. Maaf. Ya, menghargai kita coret ini sama ya. Nah, ini menghargai orang lain. Ini tidak usil contohnya dengan orang lain ya. Kemudian kejujuran udah ya. Ya, berarti tinggal kedisiplinan. Perlukah kita ini? Perlu. Oke. Kita perlu disiplin di kelas ya. Waktunya belajar. Tidak ada yang rame. Oke. Kita perlu itu. Disiplinnya kita coret. Di sini ada, kita coret. Tepat waktu termasuk disiplin? Ya. Ya, berarti tidak perlu. Kemudian yang selanjutnya bertanggung jawab. Perlu nggak ini? Kita kelas dulu. Oke, tadi kalau pinjam sesuatu kembalikan pada temannya. Ambil sapu kembalikan kepada temannya. Ya, bertanggung jawab. Contoh atau bertanggung jawab atau ketika anak-anak dapat jadwal piket, ya kan? Dilaksanakan. Ya. Tolong menolong ya enggak? Ini bertanggung jawab sudah ya. Tolong menolong itu sama enggak dengan menghargai? Maksudnya ketika kamu atau menghargai orang lain atau empati dengan orang lain sama enggak? Masuk ke situ enggak? Iya, masuk ke situ. Ya, ini enggak perlu. Tidak ramai di kelas sama dengan kedisiplinan. Cukup 4 itu? Cukup. Oke, jadi kita sudah ketok ya. 4 ini kita jadikan keyakinan kelas kita. Jadi kalau ada yang melanggar kita tinggal kembalikan apa keyakinan kelas kita. Yang pertama ingat kejujuran, menghargai orang lain. Di sini tidak boleh mengganggu orang lain, hak orang lain. Kemudian menjaga kedisiplinan, terus saling bertanggung jawab. Oke, silahkan.
sekretaris ditulis hasil dari pembicaraan kita, terus kemudian besok kita buat dalam kertas besar, paham? Ya, kemudian kita tempel di kelas seperti ini nanti atau seperti itu, oke? Tapi kita hanya butuh 4 ini dulu. Nanti di lain waktu kita mau rubah lagi boleh, bisa, paham? Oke, besok ya buatkan bawakan kertasnya. Kalau nanti sekretaris ditulis ya, terus ditempel di kelas. Oke, itu saja. Cukup? Ada pertanyaan? Apa ada yang mau nambahkan anak-anak? Alhamdulillah kita hari ini sudah bikin keyakinan kelas. Oke, terima kasih. Guru ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Laila mau melanjutkan pembuatan keyakinan kelas kemarin. Kita kemarin sudah menyepakati ada 4 keyakinan kelas. Yang pertama kejujuran, kedua menghargai orang lain, kemudian kedisiplinan, dan yang keempat bertanggung jawab. Agar mudah diingat, maka kemudian kita tulis 4 keyakinan kelas ini, kemudian kita tempel di dinding kelas ya, sehingga setiap hari ketika ada di antara kita kemudian melakukan penyelewengan atau pelanggaran atas keyakinan kelas, tinggal teman bisa mengingatkan, loh sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, gitu ya? Ya. Oke, silahkan guru bagi kertas ya, guru bagi kertas ini nanti ditulis. Guru cuma butuh 5 anak aja ya. Ya, ini silahkan ditulis 4 keyakinan kelas itu, kemudian nanti ditempel di depan ya, di kertas ya, di kertas ini ya. Silahkan ditulis sebentar, yuk ya, silahkan ditulis sebentar. Kalau sudah dikumpulkan, kemudian kita tempel. Sudah Mbak Aisyah? Ya. Nanti silakan bisa ditempel di sini. Sudah? Ya boleh ditempel di depan. Tempelkan di kertas ini. Yuk. Kok jangan lupa Pak soal ada tertulis juga. Kayak yang biru dulu. Dua. Ambil ke double tip dulu. Agak sini, agak sini. Disesuaikan sini loh lebarnya. Ya. Ya, dipasang double tip. Ya, dipasang. Pasang gitu.
Oke. Kita pasang kira-kira di sebelah mana? Sini? Oke, sini saja. Biar terlihat oleh kamu setiap hari. Cukup ya? Iya. Oke, silahkan boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih anak-anak sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan budaya. Semoga keyakinan kelas yang sudah kita buat bisa kita laksanakan dalam keseharian. Tapi lain waktu kalau masih ada perlu yang kita ubah, kita bisa ubah. Terima kasih ya. Oke, semoga bisa kita jalani dengan baik ke depannya demi kedisiplinan di kelas kita. Terima kasih. Untuk akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.